Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Akbar Al-Rizki dari kelas 3B Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di mobile banking BCA Mobile. Pertama kita klik MBCA-nya, setelah itu kita input kode akses kita. Nah, kemudian klik login. Nah, oke. Kemudian setelah login, di sini ada beberapa fitur-fitur dari menu-menu ini. Pertama, kita klik contoh M-Info. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan dari info saldo, mutasi rekening, dan lain-lain. Contoh, saya mau info saldo. Klik info saldo. Nah, ini adalah info saldo kita pada hari ini, pada tanggal saat ini. Oke. Kemudian untuk mutasi rekening. Nah, di sini tuh kita bisa milih apa mutasi rekening kita dari semua, uang masuk ataupun uang keluar. Nah, di sini saya pilih semua. Masukin periodenya. Nah, kalau di periode ini tuh apa bisanya cuma hanya seminggu yang bisa ke input di sini. Jadi saya ambil contoh kan sekarang tanggal 6. Berarti kita mundurin ke tanggal 1. Oke. Nah, kemudian kita klik save. Kita masukkan PIN BCA kita. Oke. Nah, ini adalah tampilan saldo transaksi rekening saya, itu transfer e-banking DB. Nah, ini tuh hanya bisa menampilkan dari apa transaksi rekening kita selama seminggu. Oke, kembali. Saya mau menjelaskan di fitur M-Transfer. Nah, di M-Transfer tuh ada data transfer dan transfer. Nah, misalkan kita mau ngirim ke antar bank. Nah, kita klik di sini antar bank, kita masukkan nomor rekeningnya bla 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 dan pilih nama banknya apa. Tuh. Contoh, kalau saya ngambil di data transfer, di transfer antar bank. Nah, sini kita pilih bank apa, misalkan Mandiri. Rekening tujuannya. Nah, ini karena saya sudah pernah transfer ke nomor ini. Jadi misalkan saya pilih nomor ini, Fitri, masukkan jumlah uangnya, misalkan 200.000. Oke. Nah, ini layanan transfer. Ada yang BVAS, ada yang real time online. Kalau yang BVAS sebesar kena admin sebesar 2.500, kalau yang real time online sebesar 6.500. Oke. Kemudian untuk antar rekening itu adalah yang sesama BCA gitu. Saya klik antar rekening. Ini dari rekening tuh dari rekening saya. Kemudian kita pilih rekeningnya. Di sini adalah data-data yang sudah pernah saya transfer atau yang pernah. Nah, saya contoh milih Namil Prayuda. Nah, karena ini satu apa banknya sama, jadi kita tidak usah menginputkan banknya lagi, hanya menginputkan jumlah uangnya saja. Misalkan masukkan 300.000, 300.000, oke. Nah, ini kita juga bisa masukkan berita, contoh kayak misalkan uang UKT atau uang bayar utang atau apalah gitu. Ya, di berita kita bebas mau memasukkan apa saja. Oke.
Kembali. Nah, kemudian ini ada BCA virtual account. Nah, ini tuh adalah misalkan kayak kita belanja online atau beli paketan online gitu. Nanti kan di itu ada pilihannya. Kita mau bayar pakai pulsa atau pakai m-banking. Nah, kalau kita bayar pakai m-banking kita, nanti ada apa? Inputan virtual account. Nah, kita salin, kita tempel di sini. Ini adalah data transfer yang sudah pernah saya transfer virtual account-nya. Nah, setelah kita masukkan, kita klik OK. Nanti habis itu ada nominal. Misalnya tadi tagihannya berapa. Nanti kita tinggal masukkan kirim. Tuh. Kembali. Untuk di M-Payment, ini tuh banyak menu-menunya. Bisa dari kartu kredit, atau pay letter kayak utang gitu. Ada handphone, telepon, publik, BPJS, pajak, asuransi internet, dan lain-lain. Jadi masih banyak sekali di sini kita bisa bayar lewat m-banking ini. Kemudian cardless. Nah, cardless ini tuh untuk bisa buat untuk tarik tunai, store tunai gitu. Misalkan saya mau tarik tunai ke saya mau tarik tunai nih, tapi saya tidak bawa kartu. Jadi, nah kita klik pilih nominal. Nah, setelah di OK, nanti akan ada kode-kodenya. Jadi, pas kita nanti mau narik tunai ke ATM, karena kita cardless, jadi tidak pakai kartu, kita masukkan nomor handphone kita, dan kodenya dari sini. Kembali. Nah, berlaku juga untuk store tunai. Makanya tadi. Misalkan ke rekening sendiri. Contoh ini, oke. Kita masukkan PIN kita. Nah, jadi ini kan ada kode transaksinya ya. Jadi nanti pas kita ke ATM, kita masukkan nomor telepon kita karena kita tidak memakai kartu, terus kita masukkan kode transaksi kita. Nah, setelah itu baru deh kita masukkan uangnya. Tuh. Oke, udah ini kembali. Dan tadi juga bisa ke rekening orang lain. Terus ada QRIS. Nah, QRIS ini tuh biasanya ya digunakan untuk misalnya kita lagi di luar, kita beli makanan, segol lah gitu. Kita misalkan di sana bisa bayar pakai QRIS, maka kita tinggal scan QRIS-nya, kemudian tinggal bayar, masukkan PIN-nya, dan nanti ada nominal harganya. Oke. Setelah di OK, selesai. Terus ada lifestyle. Nah, di sini tuh banyak sekali menu-menu pilihannya. Ada belanja harian, gadget, elektronik, voucher belanja, voucher game, voucher streaming, tiket bioskop, tiket bus dan shuttle, tiket kereta, tiket pesawat, taksi, dan masih banyak yang lainnya. Jadi di sini kita bisa belanja harian, misalkan kita mau beli baju lah atau apa, bisa dari sini langsung kita klik setuju. Nah, ini nanti langsung ke aplikasi Blibli karena dipersamakan oleh Blibli. Contoh kalau gadget, nah sama di sini Blibli juga. Jadi nanti langsung masuk ke aplikasi itu.
elektronik juga sama. Jadi kalau gadget tuh kayak contohnya misalkan laptop, HP, dan lain-lain gitu. Kalau elektronik kayak mesin cuci, kulkas, AC, dan masih banyak yang lainnya. Voucher belanja tuh kayak kita udah beli voucher belanja, ntar pas kita belanja kita nggak usah pakai uang, jadi tinggal hanya pakai voucher belanjanya saja. Kalau voucher game nih biasanya untuk yang sering main game online. Nah, nanti tinggal masukkan kodenya aja. Nanti langsung masuk diamond-nya atau apa gitu. Ada voucher streaming juga, misalkan yang suka nonton Netflix lah, apalah. Ada tiket bioskop juga. Tiket bioskop misalkan, ya kita bisa buat untuk nonton bioskop, bisa lewat dari sini. Bisa membeli tiket bus juga, tiket kereta, tiket pesawat, taksi, hotel, wisata, tiket atraksi, tiket event, kesehatan, zakat, donasi. Hampir bisa semuanya melalui m-banking ini. Ya, tapi terus ada bagi-bagi. Misalkan kita mau ngucapin ulang tahun kita atau wisuda lah atau nikahan atau apa. Contoh saya klik yang ini, oke, pilih. Nah, fix. Nah, ini tuh ntar eh, masuk ke siapa aja gitu. Misal kita penerima ngirim 1 sampai 20. Nominalnya per penerima misalkan 5.000 di 5 kali 20. Satu ya 100.000. Jadi per orang 1.000, 5.000 sampai 100.000. Nah, ini kan random. Kalau random tuh setiap penerima akan mendapatkan nominal uang yang berbeda. Kalau fix, menerima uang yang sama. Nah, ini tuh bagi-baginya ke orang random gitu. Jadi bisa masuk ke rekening teman saya atau siapa gitu. Kita bisa ngatur mau random ataupun fix. Kalau random nominalnya beda-beda. Kalau fix sama. Udah. Kemudian ada M-admin. Nah, di M-admin ini kita bisa ganti PIN kalau misalnya mau ganti PIN ataupun atur pulsa debit, blokir kartu kredit, misalkan kayak kartu kredit kita nih disalahgunakan sama orang. Nah, misalkan kartu kredit kita hilang nih, dipakai orang karena misalkan kita tidak melakukan ini tapi ada tagihan terus, kita bisa blokir kartu kredit. Ada kontrol kartu kredit, request limit, misalkan limitnya mau 1 juta atau berapa, maka jadi setelah dari itu kita udah misalkan 1 juta, misalkan limitnya udah 1 juta, kita tidak bisa memakai kartu kredit tersebut. Bisa koneksi kartu kredit, bisa daftar, bisa hapus, bisa reset ulang, bisa password, ada aktivasi kartu juga, ada buat atau babin, dan di hapus daftar ada transfer antar rekening, fatura antar bank, transfer BCA virtual account, transfer sakuku, pembayaran, dan pembelian. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang fitur-fitur yang ada di BCA Mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.